Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa RBTV. Alhamdulillah saya sudah sampai di Kabupaten Bengkulu Tengah, tepatnya di Masjid Al-Ikhlas, Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kumbang. Nah, seperti apa sejarah dari masjid ini? Ikuti terus perjalanan saya hanya di Jelajah Masjid. Pemirsa RBTV, tim Jelajah Masjid kali ini mengunjungi masjid yang ada di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kumbang, Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu Masjid Al-Ikhlas. Masjid Al-Ikhlas didirikan pada tahun 2019 dengan luas mencapai 1.600 meter persegi. Sebelumnya masjid ini masih berbentuk musola yang saat ini masih berdiri di belakang masjid. Pembina Masjid Al-Ikhlas, Ustadz Mariono, saat ini berusaha untuk membangun dan mengembangkan program-program keunggulan masjid seperti kegiatan sosial dan taman pengajian Quran tingkat anak-anak. Seluruh anggota TPQ belajar di sini semuanya gratis. Bahkan pihak pengurus masjid juga telah menyiapkan baju seragam gratis. Bangunan Masjid Al-Ikhlas sendiri terdiri dari 2 lantai. Lantai dasar untuk perpustakaan dan lantai 2 untuk kegiatan belajar TPQ dan ibu-ibu pengajian. Di sini ibu-ibu pengajian juga aktif di berbagai kegiatan, di antaranya kegiatan mengaji bersama dan kegiatan latihan rebana. Ya pemirsa, saat ini di sebelah saya sudah bersama dengan Ustadz Mariono selaku dari pembina Masjid Al-Ikhlas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Jeres. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat dan harus semakin sehat. Alhamdulillah, Bida harus semakin sehat, semakin bugar ya. Insya Allah. Terlihat dari banyak senyum ya dari balik layar, kemudian sekarang kita berbincang. Insya Allah. Nah, kita mau tahu nih Ustadz mengenai tentang Masjid Al-Ikhlas tentunya. Nah, kita mau tahu nih dari luas Masjid Al-Ikhlas ini dari depan hingga ke belakang ya Ustadz, itu kira-kira berapa luasnya Ustadz? Baik Mbak Jeres, terima kasih. Untuk Masjid Al-Ikhlas ini, tanahnya ini sudah tanah wakaf yang bersertifikat, jadi sudah langsung atas nama Masjid Al-Ikhlas. Luas tanahnya itu 1.600 meter persegi untuk luas tanahnya. Nah, tapi untuk badan masjid, kita bicara badan masjidnya dulu. Badan masjidnya itu 12 kali 12, jadi 144 meter persegi. Tetapi 2 lantai, karena yang atas itu untuk kegiatan ibadah harian, sementara yang bawah itu untuk kegiatan belajar Al-Quran anak-anak, untuk TPQ-nya. Kan konstruk tanah kita kan jurang begini, jadi daripada ditimbun menghabiskan biaya banyak nggak bermanfaat, kita olah bagaimana di 2 lantai kan, sehingga atas bawah bisa dimanfaatkan semuanya. Alhamdulillah. Iya. Berarti untuk saat ini 2 lantai sudah digunakan semua ya Pak? Sudah dari 2020 setelah diresmikan itu sudah dimanfaatkan semuanya. Alhamdulillah. Oke. Untuk pertama kali masjid ini dibangun dari tahun berapa Ustaz? Masjid ini kan sebenarnya kelanjutan dari musola sebelumnya. Sebelumnya ada musola yang ada bangunan di sebelah sana. Itu musola itu dari zaman saya SD. Jadi sekitar tahun 1980-an sekian lah gitu. Saya kan masuk SD tahun 85 kan gitu. Tetapi kalau perluasannya kemudian renovasinya menjadi Masjid Al-Ikhlas itu sejak tahun 2019. 2019 sudah mulai berdiri masjid ini. Kalau boleh tahu nama musolanya dulu apa Ustaz? Sama. Tetap nama Al-Ikhlas. Iya, dilanjutkan lagi ya. Dari 2019. Kemudian dibangun, terbentuklah masjid ini. Dan sebelumnya itu musola di sebelah masjid ini. Iya, yang ada posisi tepat sekali. Oke. Dari pemerintahnya ini sendiri Ustadz, bagaimana tanggapannya? Alhamdulillah, karena kami dari awal sudah
memproklamirkan Masjid Al-Ikhlas itu sebagai masjid pusat kegiatan masyarakat. Jadi kegiatan apapun itu kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa. Kita minta petunjuk dari mereka, minta bantuan dalam bentuk support sistemnya lah itu untuk semua kegiatan. Karena Masjid Al-Ikhlas kan bukan cuma menjadi masjid ibadah saja, tapi banyak program-program yang kita telurkan di masjid ini, sehingga tentu support dari pemerintah desa sangat diharapkan dan tentu sangat kami butuhkan untuk keberlanjutan program tersebut. Alhamdulillah, berarti sangat disupport ya Pak dari. Sangat disupport. Iya Ustaz, oke. Dari programnya sendiri Ustaz, kita mau tanya nih, kayaknya di Masjid Al-Ikhlas ini programnya ramai sekali ya, karena dari tadi saya mendengar dari warga sekitar banyak yang antusias juga dengan program-program dari Masjid Al-Ikhlas ini, walaupun sebenarnya baru dibangun 2019. Oke. Boleh tahu nggak Ustaz programnya ada apa saja? Oke, alhamdulillah. Yang pastinya dengan bantuan para donatur semuanya, di Al-Ikhlas ini saya sampai menyebutnya masjid 101 paragraf. Saking banyaknya kegiatannya. Oke, kita mulai dari yang pertama, kita fokusnya ke kegiatan ibadah. Kegiatan ibadah itu kita menciptakan bagaimana jamaah itu nyaman dalam beribadah. Maka masjidnya kita buat terbuka sehingga tidak panas. Kemudian tempat wudhunya kita buat senyaman mungkin gitu kan. Kemudian kenyamanan dan keamanan jamaah pun juga kita pikirkan. Yang kedua, ada program Quran. Masjid Al-Ikhlas akan menjadi pusat kegiatan Al-Quran. Kita menyiapkan program TPQ untuk anak-anak dari SD sampai SMP, itu semuanya free, tidak berbayar. Anak-anak cukup datang ngaji selesai, tidak perlu bayar. Bahkan sampai saat ini kita sudah menyiapkan 2 seragam untuk anak-anak, dan itu gratis juga. Jadi wali muridnya ya insya Allah terbantulah dengan program ini. Kemudian yang ketiga ada program sosial. Sejak berdiri 2019, kami setiap menjelang Ramadan, itu program sosialnya ada 2. Yang pertama, bantuan paket untuk duafa dan warga. Itu nilainya sekitar 150 sampai 200. Itu penerima manfaatnya juga lebih dari 150 orang. Masya Allah. Itu setiap Ramadan kita gulirkan. Setiap Ramadan. Kemudian kita ada bazar pakaian layak pakai. Dengan menghimpun pakaian-pakaian dari para donatur, bahkan ada beberapa toko itu memberikan pakaian baru, bukan layak pakai, masih berlabel. Iya, masih berlabel. Itu kita bawa ke sini, kemudian kita jual, masih tetap dijual, tetapi dengan harga yang nggak normal. Misalkan celana yang masih bagus, nominal 100-an, di sini jual 10.000, 20.000 sangat gitu. Miring ya harganya. Sangat miring, bukan lagi miring, udah jatuh bener Wak, gitu. Nah, hasil dari pengumpulan bazar itu kita olah lagi, kita jadikan untuk paket bantuan kepada duafa lagi. Jadi benar-benar muter semua untuk keberlangsungan masyarakat. Dan yang terakhir yang sekarang sedang kita gagas, Al-Ikhlas akan menjadi masjid ramah anak. Masjid ramah anak, insya Allah programnya akan segera kita launching. Salah satu sarana yang sudah kita siapkan adalah musola yang lama kemarin, itu mau kita rombak menjadi perpustakaan digital. Kemudian juga menjadi wahana main untuk anak-anak. Jadi di situ akan kita siapkan ayunan, kemudian beberapa permainan yang lain, sehingga sore-sore anak menunggu maghrib mereka cukup main di sini. Setelah jadi itu maghrib langsung ke masjid. Jadi insya Allah programnya sangat banyak dan mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat. Masya Allah. Oke, terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Semoga sehat selalu. Amin. Memberikan manfaat juga tentunya untuk masjid ini, kemudian untuk warga sekitar. Siap. Semoga bisa bertemu di lain waktu. Amin. Kita bisa liput lagi mungkin. Insya Allah. Makasih. Nanti kalau pas launching ramah anak nanti. Oke, boleh. Ismadi, guru TPQ di Masjid Al-Ikhlas, sedikit menjelaskan kegiatan TPQ yang ada di Masjid Al-Ikhlas. Didampingi Toifur, yaitu Kepala TPQ Hidayatul Ikhlas. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan pengurus TPQ ya Pak, yaitu Pak Toifur selaku kepala dari TPQ. Kemudian di sebelah Pak Toifur ini ada Bapak Ismadi, salah satu guru TPQ di Masjid Al-Ikhlas ya Pak. Oke, kita mau bertanya-tanya nih Pak mengenai salah satu program tentunya di Masjid Al-Ikhlas, yaitu program mengaji ya Pak, di TPQ. Nah, bagaimana, apakah program ini salah satu yang paling banyak diminati dari masyarakat sekitar ini Pak? Iya, benar. Alhamdulillah program TPQ Hidayatul Ikhlas, alhamdulillah banyak diminati anak-anak kita. Bahkan tidak hanya desa Harun Makmur, termasuk desa
tetangga Margomulyo juga antusias, banyak yang mengaji. Alhamdulillah sangat antusias ya, Iya, sangat dengan antusias. program TPQ ini tentunya. Ini apakah ada kelompok umur seperti itu Pak dari belajar mengaji ini? Kalau untuk kelompok umur kita pakai kelas. Pakai Iya, kelas. tetap oke. kita bedakan. Tetap bedakan. Iya. Seperti Iqra dalam Al-Quran seperti itu ya Pak? Iya, benar. Seperti itu. Oke. Kita bertanya lagi nih, beralih ke Pak Ispadi. Nah, bagaimana Pak antusias dari anak-anak tentunya ya yang biasanya mengikuti program masjid ini? Bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah untuk antusias anak-anak ini sangat luar biasa. Terbukti akhir-akhir ini yang tadinya cuma 80 sekarang sudah 94 siswa. Alhamdulillah sangat meningkat ya Pak. Itu terhitung dari bulan ini ataukah dari tahun 2024 ini? Mungkin di bulan ini saja Mbak Ibu. Wow, berarti lumayan bertambah ya Pak, 14 anak ya, Iya. dari 80 menjadi 94 mengikuti program TPQ di Masjid Al-Ikhlas. Oke. Untuk belajar mengajinya ini apakah diberi waktu setiap hari atau apakah ada jadwalnya seperti itu Pak? Ada jadwalnya Mbak. Hmm. Untuk belajarnya itu dari hari Senin sampai hari Kamis, Jumat libur, kemudian Sabtu masuk kembali dan Minggu libur. Oke, berarti Jumat dan Minggu libur. Selain daripada hari itu kita mengaji seperti itu. Itu biasanya di jam berapa Pak? Masuk jam 2 Mbak. Jam 2. Kalau kemarin sebelum banyak siswa ini nambah banyak ini jam 2:30. Tapi karena nambah banyak siswa, jadi jam 2 kita majukan. Akhirnya diwajukan, seperti memberi sesi ya Pak ya. Ya, karena terlalu banyak anak ya tadi. Tapi alhamdulillah jadinya masjid kita menjadi ramai seperti itu ya Pak. Yang jelas ini Mbak, mungkin juga ini salah satu motivasi bagi Ya. anak-anak kita bahwa TPQ ini gratis. Bahkan sudah beberapa kali diberikan seragam. Alhamdulillah. Dan 2 kali diberikan seragam gratis. Alhamdulillah sampai diberikan seragam juga Iya. ya Pak. Berarti sangat disupport ya Pak dari Iya, pemerintah iya. ya langsung. Iya, dari Oke. pemerintah terus. Oke. Nah, apakah dari anak-anak yang mengikuti TPQ ini udah pernah belum Pak mengikuti perlombaan di luar atau hanya mungkin keinginan seperti itu? Sudah pernah ikut lomba di acara di Nakau kemarin. Dalam rangka Isra Mi'raj kemarin di Nakau. Oke. Apakah mendapat juara atau Juara 3 azan. Alhamdulillah dari segi azan ya malah ya, Ya, Pak ya, ya. dari alhamdulillah. Untuk kedepannya nih untuk kepada Pak Toifor, Ya. kedepannya untuk program TPQ ini seperti apa Pak harapan Bapak? Harapan kami dari pengelola TPQ Ikhlas, anak-anak ini di situ sudah ada piagam sebagai anak-anak yang setelah menuntaskan tingkatan Iqra atau juz amma. Seperti itu. Terbukti alhamdulillah bulan Muharram yang kemarin Ya. itu kita memberikan piagam untuk anak-anak kita yang telah lulus Iqra. Alhamdulillah seperti Alhamdulillah. wisudawan Ya, seperti itu seperti ya Pak? wisuda. Kemudian nanti juga ada ketika anak-anak kenaikan kelas itu ada kita mengadakan nasi kuning, kita syukuran. Oke, untuk Biar memeriahkan juga. nambah Iya, semangat anak-anak memberi belajar. semangat tentunya. Oke, kalau dari pemerintah sendiri Pak? Alhamdulillah pemerintahan desa sangat mendukung. Terbukti dari desa sudah, dari guru-guru kita sudah ada honor dari desa. Alhamdulillah walaupun belum semuanya, alhamdulillah sudah sangat membantu Alhamdulillah. bagi TPQ kami. Ya, alhamdulillah. Berarti cukup makmur juga ya untuk. Alhamdulillah, iya. Oke, terima kasih Pak Toifor dan Pak Ya, Ispadi. sama-sama. Semoga sehat selalu untuk Amin. memberikan tentunya motivasi untuk anak-anak belajar ke depannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rispa, salah satu yang mewakili kelompok Tadarus Masjid Al-Ikhlas Desa Harapan Makmur, Pondok Kubang, saat ini kelompok Tadarus mereka selalu aktif di berbagai kegiatan. Bahkan di saat lomba rebana, kelompok Tadarus ini memiliki ikut dan siap menjadi juara.
pemirsa, saat ini di sobat saya sudah bersama dengan Ibu Risma. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terlihat tadi ya wajahnya sangat berseri. Ditambah lagi di belakang kita sudah ada sedikit taman ya. Kita sekarang berada di taman ya Ibu ya. Iya. Taman di Masjid Al-Ikhlas. Oke. Nah, Ibu Risma ini sebagai salah satu yang mewakili dari program masjid ini ya Bu ya, Iya, yaitu Tadarus ya Bu ya. Iya, kelompok Iya, Tadarus Kelompok Tadarus. Masjid Al-Ikhlas. Iya, Ibu yang mewakili atau sebagai ketua dari kelompok tersebut? Iya, mewakili aja. Mewakili kelompok aja. Tadarus. Oke. Nah, ini kan salah satu program dari Masjid Al-Ikhlas ya Bu ya. Iya. Nah, apakah memang antusias dari ibu-ibu tentunya di sekitar masjid ini yang merupakan jamaah dari Masjid Al-Ikhlas ini, bagaimana antusiasnya Bu? Ya, alhamdulillah sejauh ini dari hari ke hari itu progresnya itu bagus. Ibu-ibu itu semangat dan alhamdulillah semakin hari itu bertambah jumlah kelompok tadarus kami itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan adanya ini kan kita jadi bisa belajar lebih jauh, lebih detail bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar dan tartil. Alhamdulillah. Berarti memang antusias dari warga tentunya dari ibu-ibu ya. Kebanyakan kalau tadarus ini dari ibu-ibu ya Bu ya? Iya, Iya. ibu-ibu. Oke. Nah, untuk apakah ada jadwal latihan tadarus seperti itu Bu pertemuannya? Oh ada. Kelompok tadarus itu kan dibagi menjadi 4 kelompok. Hari yang pertama kelompok Selasa pagi dari jam 9 sampai jam setengah 11. Kemudian dilanjutkan dengan Selasa siang dari setengah 11 sampai jam 12 siang. Kelompok selanjutnya yaitu kelompok Rabu pagi dari jam 9 sampai jam setengah 11. Dilanjutkan dengan kelompok Rabu siang dari setengah 11 sampai jam 12 siang. Alhamdulillah, berarti setiap hari Selasa dan Rabu ya Bu ya? Iya, Dan Selasa, setiap harinya diberikan 2 sesi, Dua di sesi. pagi dan siang hari. Iya. Oke, nah bagaimana tanggapan dari pemerintah tentunya Bu? Karena ini kan salah satu program dari masjid dan tentunya kan antusias ibu-ibu kan sangat semangat ya dengan tadarus ya. Bagaimana Iya. tanggapan dari pemerintah Bu? Alhamdulillah kalau dari pemerintah desa itu supportnya sangat tinggi. Karena selain kelompok tadarus ini juga Masjid Al-Ikhlas ini ibu-ibunya banyak kegiatan kan. Salah satunya itu kelompok rebana yang baru-baru ini tampil juga. Kemudian juga ada kami punya majelis taklim yang setiap hari Jumat itu dari rumah ke rumah. Alhamdulillah pemerintah desa itu supportnya tinggi. Salah satunya ada pemberian bantuan begitu untuk kelompok rebana dan juga majelis taklim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ibu ini sebagai kelompok rebana atau? Iya. Kami ini ikut di segala kegiatan masjid. Alhamdulillah, semua kegiatan masjid ikut andil Alhamdulillah, tentunya. Ya, karena melihat tadi banyak sekali ya program di Masjid Al-Ikhlas ini ya, salah satunya TPQ, kemudian Tadarus dan beberapa program lainnya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Semoga Sama-sama. sehat selalu. Amin ya Allah. Salah satu penerima kegiatan manfaat program sosial dari Masjid Al-Ikhlas, Pariyati, sangat berterima kasih dan berharap kegiatan ini rutin setiap tahun diadakan sehingga bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Ya pemirsa, saat ini di sebelah saya sudah bersama dengan Ibu Pariyati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak. Iya, Ibu sepertinya sehat sekali ya hari ini. Alhamdulillah. Sangat cerah ya dari mukanya. Oke, Ibu Pariyati ini merupakan salah satu mewakili warga ya Bu ya, warga sekitar dari Masjid Al-Ikhlas, kemudian juga sebagai mewakili penerima manfaat dari Masjid Al-Ikhlas ini ya Bu ya. Sekali, Mbak. Oke. Iya. Nah, kita mau tanya sedikit Ibu tentang bentuk seperti apa sih yang diberikan tentunya kepada warga-warga sekitar. Salah satu bentuk dari Masjid Al-Ikhlas itu bantuannya tuh Mbak seperti waktu bulan Ramadan itu kan ada kayak sembako gitu kan. Nah, dibagikan untuk seluruh masyarakat ini yang khususnya RT 5 T6 ini. Ya alhamdulillah lah dengan adanya semenjak berdirinya Masjid Al-Ikhlas ini
kami sangat terbantu sekali sangat dengan terbantu. adanya bantuan sembako setiap Ramadan. Terus ada juga itu Mbak bazar yang menjelang Lebaran tuh. Ya. Kayak baju itu ya sangat terbantu bener Mbak. Karena kalau kita beli ke pasar kan harus berdesak-desakan, terus harganya juga mahal. Kalau di sini apalagi kayak kami nih anaknya 5, biasanya cuma cukup 2 orang yang pakai, berhubung ada bazar nih jadi bisa pakai semua ya. Alhamdulillah sangat terbantu sekali dengan adanya Masjid Al-Ikhlas ini. Iya, berarti berupa seperti sembako dan bazar ya Bu ya. Bazar seperti pakaian, kemudian sembako itu makanan seperti itu ya Bu. Kayak beras, minyak, terus gula, telur kayak gitu. Pokoknya setiap setahun tuh pasti itu Mbak. Alhamdulillah. Dan tepatnya itu di bulan Ramadan ya Bu. Iya. Alhamdulillah. Oke, kalau boleh tahu nih Bu, seperti apa sih warga yang boleh diberikan bentuk manfaat seperti itu Bu? Kalau Masjid Al-Ikhlas ini nggak ada pengecualian Mbak. Semuanya. Semuanya dibagi rata untuk mendapatkan manfaat seperti itu. Oke. Utamakan kayak lansia, kayak yang itu namanya. Itu ya pasti itu. Tapi masyarakatnya ini semuanya tidak terkecuali. Ikut merasakan ya Bu, merasakan ya. Pokoknya. Okay. Ibu sebagai penerima, Ya, jadi sangat membantu. Kemudian ada Ibu mungkin terdengar dari beberapa warga dengan adanya program ini, apakah warga sekitar sangat senang tentunya? Oh iya Mbak, katanya ya Alhamdulillah, coba dari dulu masjid itu ada. Alhamdulillah ya, katanya senang sekali Mbak. Hari Lebaran itu biasanya kayak ini gimana ya, susah lah kayak gitu kan, terutama yang bazar tuh Mbak. Biasanya kan mau beli baju aja, alah nggak ada uang, karena saya nggak pakai baju baru. Adanya bazar tuh jadi seneng. Lo murah loh Mbak. Iya. Sangat terbantu bener Mbak. Boleh ada sedikit harganya Bu, dikasih sedikit gambaran? Ada Mbak, gamis bagus sekali cuma 30.000, 20.000. 30.000 bisa ada yang iya. Terus pokoknya masih layak pakai. Di pasar tuh masih sekitar 300-200, di sini cuma 30.000. Masih ada yang harga 5.000, 10.000. Oh, bahkan dari 5.000, mulai dari 5.000 ya Bu ya? Iya, ada yang 10.000. Nah biasanya bazar ini dilakukannya ini di dalam masjid atau di depan perkarangan masjid ini? Di halaman masjid ini. Di halaman masjid ini. Dari pagi sampai sekitar ya siang lah, jam-jam itu sampai selesai. Sampai selesai. Dibukanya. Kemudian untuk yang menjaganya sendiri, apakah dari pengurus masjid atau dari warga sekitar Bu? Dari sebagian dari masyarakat, ada yang pengurus masjidnya, ada ibu-ibu kelompok pengajian tadi itu. Seperti itu. Saling membantu ya Bu? Pokoknya sama masyarakat dengan pengurus saling membantu lah. Untuk dari bazar kemudian sembako ini menerimanya itu dari mana Bu? Apakah dari warga luar atau dari pemerintah? Ya kalau yang bazar nih saya pertama mengucapkan terima kasih untuk donaturnya. Donatur yang dari entah dari mana aja ya, pokoknya terima kasih banyak saya ucapkan untuk donaturnya yang setiap tahun selalu memberi bantuan berupa bazar ya, pokoknya banyak lah yang enggak itu. Terutama bazar tuh dari ini, kami cuma terima sudah jadi. Sudah ada barangnya kayak. Tapi donaturnya itu yang dari luar semua. Bahkan donaturnya dari luar ya Bu? Iya, pokoknya dari luar sini lah, nggak tahu dari mana. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Semoga Ibu sehat selalu. Amin, amin, amin. Sekretaris Desa Harapan Makmur Pondok Kubang sedikit menjelaskan tentang kepedulian pihak pemerintah dalam hal ini melalui perwakilan Sekretaris Desa. Oke Pak Pemirsa, hari ini saya sudah bersama dengan Kepala Dusun ya Pak, Kepala Dusun ada Pak Ferry di sebelah kanan saya.
Kemudian di sebelah saya tepat ini ada sekretaris dusun dari Harapan Makmur ya Pak, yaitu Bapak Aditya. Oke, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. baik, Alhamdulillah baik. Apakah ada sedikit grogi gitu? Pak. Lumayan ya. Lumayan. Terlihat tadi sepertinya ketawa-ketawa tadi ya, kita kalau di belakang kamera ketawa-tawa, di depan kamera jadi seperti bingung ya ngomong apa, tapi nggak apa. Kita mau bertanya-tanya sedikit mengenai dari Masjid Al-Ikhlas ini ya Pak. Kita mau tahu nih dari Dusun Harapan Makmur ini, apakah hanya Masjid Al-Ikhlas sendiri Pak yang berdiri dari Dusun Harapan Makmur ini? Izin ya Mbak, kalau di Desa Harapan Makmur itu ada 3 masjid. Jadi yang pertama itu di Dusun 1, itu ada Masjid Al-Mutakin. Nah di Dusun 2 ini ada 2 masjid, itu Masjid Al-Mukhlisin dan Masjid Al-Ikhlas. Jadi kita ini kan di Al-Ikhlas ini. Masjid Al-Ikhlas ini yang pertama di Harapan Makmur ini atau masjid kedua atau ketiga seperti itu Pak, yang pertama berdiri? Kalau di Al-Ikhlas ini masjid ketiga, yang pertama di Al-Mutakin. Cuman perkembangannya alhamdulillah sudah lebih dari yang lain. Alhamdulillah, terlihat juga ya sepertinya tadi benar, kita benar. banyak ngobrol juga dengan salah satu pendiri juga ya Pak ya dari masjid ini. Oke, tadi kan kita juga berbicara juga ya di balik layar bersama dengan pembina, kemudian ada yang lainnya juga yang bertanggung jawab dalam setiap kegiatan di masjid ini. Nah, menurut dari Bapak selaku dari pemerintah dusun ini, bagaimana tanggapannya? Kami sebagai pemerintah desa sih alhamdulillah sekali dengan adanya masjid ini. Yang pertama itu berkembang secara pesat sekali. Kemudian program-program yang sudah dijalankan dari pengurus terkhusus Bapak Ustadz Mariano itu sangat luar biasa. Mulai dari sembako gratis untuk fakir miskin, lansia, kemudian ada bazar pakaian, kemudian ada program-program yang lain keagamaan, mulai dari guru ngaji, TPQ dan yang lain-lain itu alhamdulillah sangat membantu di kegiatan desa. Alhamdulillah sangat membantu sekali ya Pak. Kemudian dari warga sekitar bagaimana? Apakah ada warga yang mungkin merasa dengan adanya masjid ini, kemudian banyak programnya juga dari pemerintah sendiri, apakah ada dampak positif seperti itu dari warga? Kalau dampak positif sangat Pak, sangat positif. Alhamdulillah dari warga sekitar juga sangat mendukung program-program, kemudian jamaahnya juga semakin hari semakin bertambah. Al-Ikhlas ini kan juga tidak hanya di lingkup Harapan Makmur saja, dari desa sebelah pun alhamdulillah dari program-program yang dijalankan juga antusias untuk mendukung juga. Alhamdulillah, berarti dari desa sebelah pun juga boleh datang untuk ke sini. Oke. Apakah karena dari masjid ini berbatasan dengan desa sebelah, jadi desa sebelah bisa berkunjung ke sini, atau memang masyarakat lebih suka untuk di masjid ini, Pak? Itu alasan juga, Mbak, kalau memang berbatasan dengan desa sebelah. Cuman itu tadi saya sampaikan untuk program-program yang dijalankan ini sangat bagus lah intinya. Jadi banyak juga warga yang memang meskipun dari desa sebelah itu tuh memasrahkan lah pendidikan anaknya tuh ke Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah, berarti masjid ini dengan program-programnya pasti memberikan dampak positif juga ya Pak untuk masyarakat, kemudian untuk pemerintah. Jadi pemerintah bisa memberikan kemakmuran juga untuk warga sekitar, seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Adi dan Pak Ferry. Perwakilan dari anak-anak kegiatan KKN dari UINFAS Bengkulu menjelaskan sedikit tentang kegiatan mereka di Masjid Al-Ikhlas. Oke pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan mahasiswa KKN yang kebetulan di bulan ini sedang KKN ya di Masjid Al-Ikhlas. Ini dari mahasiswa UINFAS ya. Oke. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kompak sekali ya. Oke, ini memang KKN-nya serama ini atau memang yang lainnya belum datang atau seperti apa? Perwakilannya saja? Perwakilan saja, oke. Nah, kita berbicara sedikit nih dengan salah satu dari mahasiswa UINFAS, yaitu ada Mas Dimas.
Ya. Oke, gimana? Oke, nah kita mau tanya nih, ini Mas Dimas ini sebagai kelompok ketua kelompoknya atau bagaimana? Lebih tepatnya ke perwakilan aja sih, Mbak. Perwakilan Karena aja. ketua ini ya. Oke, ini ketuanya ya. Iya, ketua satunya. Oke, nah kita mau tanya nih, biasanya kan kalau KKN ini kan memberikan program ya tentunya ya, Ya, program kerja kepada masyarakat, Ya. kemudian kepada masjid juga. Nah, apakah salah satu program yang diberikan untuk masjid terutama? Kalau menurut saya itu seperti mengajar di TPQ ya kan. Karena di TPQ ini selain daripada sudah seminggu Oke, setiap minggu ya? setiap minggu sudah berjalan, jadi kami masukkan sebagai proker kami di situ, Kak. Oke. Selain daripada itu, apakah dari sekitar warga sekitar ada memberi proker tersendiri? Dari desa sendiri itu mengadakan yasinan tiap malam Senin biasanya, Mbak. Oke, tiap malam Senin ada yasinan. Iya. Kemudian sebagai mahasiswa KKN itu memberikan antusias juga ya tentunya. Iya. Selain daripada mengikuti program dari masjid itu yaitu TPQ ya. Iya. Jadi mengelola juga, mengkoordinir anak-anak yang mungkin guru-gurunya meminta untuk dikoordinasikan juga Baik. supaya adik-adiknya lebih tertib gitu ya. Oke, dan kita mau tahu nih dari mahasiswa KKN ini dari program studi berbeda-beda ya? Berbeda-beda aja. Berbeda-beda. Kalau dari Mas Dimas sendiri program studi apa? Kalau saya sendiri itu manajemen haji dan umroh. Oh, manajemen haji dan umroh. Kalau untuk salah satu nih dari mata kuliah yang mungkin pelajaran yang bisa diaplikasikan di selama KKN ini apa salah satunya? Yang bisa diaplikasikan ke KKN ini, menurut saya itu cara berhitung ya kan. Cara Berhitung, maksudnya tuh membisnisi suatu keuangan yang ada di masjid ini gitu loh. Oke, berarti lebih membantu dari segi manajemen Iya, keuangan manajemen keuangannya. dari masjid ini. Iya, Oke. Nah, harapannya nih dari mahasiswa KKN tentunya untuk warga sekitar terutama dari masjid ini. Kalau dari saya sendiri itu lebih ditingkatkan lagi ke fasilitas yang lebih lengkap lagi gitu dari perpustakaannya. Karena di sini sudah terbilang lengkap, cuman seperti buku-bukunya itu masih kurang gitu. Jadi kalau bisa ditambah lagi gitu kan, biar lebih lengkap dan juga lebih maju tentunya. Harapannya saya yaitu semoga maju lebih maju gitu. Semoga lebih maju lagi untuk Masjid Al-Ikhlas tentunya, untuk harapan tentunya dari semua pihak ya, terutama dari mahasiswa KKN. Oke. Nah, kemudian dari warga sendiri, apakah ada antusias seperti itu dengan adanya mahasiswa KKN? Kan bisa terbilang lebih membantu ya. Iya. Ya, bagaimana antusias warga? Lebih antusias warga seperti mengajak gotong royong biasanya, Kak. Itu lebih diingatkan lagi kepada mahasiswa-mahasiswa yang KKN di sini itu selalu diajak untuk ketika seperti itu. mengadakan gotong royong itu selalu diajak kami, Kak. Jadi kegiatan acara apa aja selalu diikut sertakan anak KKN. Berarti warganya sangat menerima ya, Sangat menerima. welcome lah dengan siapapun yang hadir di desa ini Iya, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Dimas dan teman-teman semuanya. Sama-sama, Kak. Oke. Pemirsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap manusia yang melangkahkan kakinya ke masjid maka akan dihitung satu pahala, dihapuskan satu dosa dan dinaikkan satu derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Muslim. Ya pemirsa, itu tadi perjalanan saya di Masjid Al-Ikhlas. Terus saksikan Jajah Masjid di jam dan waktu yang sama hanya di RBTV. Saya nanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Majelis Taklim Nur Insani Masjid Al-Ikhlas, Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Mataharinya Dunia. Di
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.